ada anak-anak juga yang merasakan ketakutan karena mereka datang ke rumah gitu kan, di rumah terus ada anak-anak, dan kami sangat membutuhkan namanya perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap mobil dari istrinya Kakak Rudi juga gitu. Terus habis itu ada anak-anak juga yang merasakan ketakutan karena mereka datang ke rumah gitu kan, di rumah terus ada anak-anak, dan kami sangat membutuhkan namanya perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal ini gitu. Bagaimana LPSK memiliki kewajiban sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan gitu. Terbongkarnya mafia bahan bakar minyak bersubsidi yang diduga melibatkan anggota Polda Nusa Tenggara Timur berbuntut panjang. Inspektur 2 Rudi Soik, yang memimpin operasi itu, malah diseret ke sidang kode etik. Putusannya, Rudi harus menjalani demosi 3 tahun ke Polda Papua. Saya ada surat izin mengemudi. STNK? STNK ada? Bu, sebentar, saya lihat. Ada. Saya lihat. Sudah? Belum. 2026 STNK? Ada. Ini. Ada. Bapak sudah nggak usah bawa. Belakangnya? Sudah, saya ada nih, Bang. Ya, Sudah. tinggal dia Hidup. ambil Iya, ini ya. sudah. Dokumen Sudah, aja. Bapak saya tidak mau. Bapak tidak ada ini. Bapak bukannya Tidak ada untuk apa? urusan di jalan. Tidak, saya tidak mau. Kenapa, Bapak? Ada apa? Kenapa? Kenapa kata SIM saya diambil untuk? Kenapa sudah melihat bahwa Ya, SIM supaya saya jelas masih ini hidup? dokumentasi Loh, kami. sudah, Kami Pak. ada mengambil Bapak dokumentasi. kenapa Bapak harus dokumentasi, kan masih hidup SIM Ya, saya, jelas. Bapak. Rekam ini juga. Oh, kami Saya Bapak melaksanakan siapa? tugas. Ini, Bapak melakukan tugas saya apa, Bapak? Mengatakan Tugas apa Bapak pemeriksaan. saya tanya? Pemeriksaan apa? Kenapa Surat-surat kendaraan saya? kendaraan. Kenapa kendaraan saya saja yang diperiksa? Saya tanya. Kenapa kendaraan saya saja yang diperiksa? Saya tanya. Bapak tolong jawab. Undang-undang lalu lintas, Ibu, kalau Jawab. yang dicurigai. Dicurigai apa? Minta maaf Bapak. juga. Saya Bapak mau tidak tanya. minta Saya maaf. dicurigai Kalau apa? dicurigai bukan berarti Saya kita dicurigai menuduh. apa? Iya, saya Ada dicurigai apa? sesuatu Apa? yang Coba Bapak berurusan sampaikan. Sampaikan. Curigai apa, Pak? Kita Dicurigai apa, Pak? Saya Sesuai tanya. dengan aturan Undang-Undang Saya Nomor 2 tahun tanya. 2002. Iya, Bapak sudah nggak usah Silakan ngomong baca. pasal. Semua ada di Pria berusia 41 tahun itu membeberkan sejumlah dokumen, berupa video, rekaman, foto, dan percakapan di telepon seluler. dan wewenang untuk Saya harus ungkap ini biar publik tahu. Saya dituduh macam-macam setelah proses kasus mafia BBM ini. Prinsipnya, saya tegak lurus dengan aturan dan loyal dengan perintah pimpinan, Kapolresta Kupang, Komisaris Besar Aldinan Manurung. Iya, saya sudah tahu juga ya. Ternyata kamu ya. Ternyata kamu ya. Ternyata kamu. Ternyata kamu ya. Oh, saya sudah tahu. Ternyata kamu ya. Yang video rumah saya ya. Sampai hari ini dengan berbagai macam isu, insiden, dan bahkan ada lagi isu yang sudah berkembang, sudah pasang penyadap atau ini ya, itu ya kita belum tahu ya, karena itu kita belum, tapi yang lain-lain sudah mulai drone, terus ambil gambar foto rumah, terus kemudian percakapan terhadap istri keluarga, istri dari Pak Rudi, dan juga yang terpenting itu soal sampai hari ini traumatis anak dari Pak Rudi yang sampai hari ini tidak sekolah. Mungkin Ya, ada salah satu anaknya Pak Rudi yang sampai saat ini itu tidak bisa bersekolah. Dia mengalami ketakutan dan juga merasakan rasa malu ya, karena dilihat oleh teman-temannya terkait dengan situasi dan kondisi pada saat kepolisian datang ke rumahnya klien kami, dan akhirnya anak-anak menjadi takut gitu, menjadi takut dan menangis terus gitu, dan meminta dukungan terus dari bapaknya gitu terkait dengan bagaimana situasi, bagaimana cara dia menghadapi teman-temannya gitu, apa yang dikatakan oleh teman-temannya saat mengetahui terjadinya kasus seperti ini gitu. Hal seperti itu kan tidak dipikirkan oleh aparat penegak hukum, di mana polisi itu sebagai salah satu institusi yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam hal ini itu adalah perempuan dan anak yang menjadi keluarga dari kakak Rudi gitu. Nah, makanya pada siang hari ini kami meminta kepada LPSK, di mana kami melihat kasusnya kakak Rudi itu adalah sebagai korban dari sebuah peristiwa pidana gitu. Kakak Rudi berusaha mencoba mengungkapkan terkait dengan adanya suatu peristiwa pidana yang terjadi gitu, tetapi karena pengungkapan kasus itu akhirnya kakak Rudi diproses gitu dan ditempatkan sebagai pelaku saat ini kakak Rudi ya, dalam beberapa pemberitaan di media ataupun statement
statement yang disampaikan oleh kepolisian Polda NTT. Bawa video atau foto terkait dengan ancaman itu nggak, Bu? Atau mungkin bukti chat atau apa? Hari ini bawa? Kalau foto drone dapat, kebetulan saya sendiri yang mengambil gambar. Lalu kemudian ada juga kita mendapat gambar dari hasil screenshot salah satu anggota Intel Polda NTT yang kemudian memframing bahwa menunjukkan beberapa foto dan mengatakan bahwa ini harta kekayaan Rudi Soik. Itu ada, kita sudah dokumentasikan itu. Ya kalau soal pencekatan istri dari Rudi Soik kan semua masyarakat sudah tahu, itu dilakukan oleh anggota Polda NTT, Propam dan Paminal. Drone itu dilakukan pada malam hari atau siang? Hari. Ya. Boleh dijelaskan sekarang proses hukum apa saja yang dihadapi oleh Bang Rudi? Ya, kalau proses hukum apa saja itu sampai hari ini kami mau bilang bahwa proses hukum yang dijalankan oleh Rudi Soik itu sudah selesai soal PTDH tadi, tapi kan kita masih ada tenggang waktu untuk mengajukan keberatan dan itu sudah kita lakukan. Yang kita menunggu. Ada jadwal untuk sidang kode etik banding? Belum ada. Berarti ini yang diajukan sebagai untuk dilindungi itu Bang Rudi dan juga seluruh keluarga. Ya. Keluarga inti ya Bang? Artinya begini, kalau memang mekanisme dari LPSK hanya keluarga inti ya mungkin, tapi yang kita minta mungkin orang-orang yang mengetahui atau orang-orang yang cukup, mungkin termasuk kami pengacara juga ya. Terlepas dari imunitas kami sebagai pengacara, kami juga manusia biasa Pak. Kehidupan ini keras Pak. Siapa tahu dari belakang ada yang tembak atau apa. Kalau dari depan ya kita masih saling kenal, tapi kalau dari belakang Pak, sampai tahu. Tapi sejauh ini dari pengacara juga mendapatkan ancaman atau... Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati Ege, juga anggota DPR pun angkat bicara soal kasus Rudi Soik. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat.